Allah Ta'ala berfirman, Kulu washrobu wala tusrifu. Artinya, makan dan minumlah, namun janganlah berlebihan. Ajaran tersebut pada hakikatnya menentang program diet. Diet seperti yang dilakukan oleh orang-orang tidak kita temukan rujukannya dalam Al-Quran. Yang ada adalah rujukan mengenai puasa yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Namun berlapar-lapar untuk menguruskan tubuh tidak ada dalam Al-Quran. Kalaupun ada, diperintahkan untuk janganlah berlebihan. Tidak mungkin ada petunjuk diet yang lebih baik dari cara tersebut di dunia ini. Diet yang dapat menyehatkan tubuh dan menjadikan tubuh seimbang. Dalam menafsirkan suatu ayat, Rasulullah lebih kurang menjelaskan, meskipun beliau tidak sedang merujuknya. Beliau bersabda, berhenti makan sebelum kenyang. Inilah kulu washrabu wala tusrifu, yakni janganlah berlebihan dan melampaui batas, jangan mengada-ada, semuanya termasuk ke dalamnya. Merupakan nasihat umum. Namun secara khusus adalah janganlah makan melebihi dari yang diperlukan, lebih dari yang seharusnya. Untuk itu, para wanita yang selain dari ini melakukan diet juga bisa berpengaruh pada otaknya. Saya sering berdiskusi dan tidak pernah selesai-selesai, yakni wanita yang rela berlapar-lapar, ia tidak mendapatkan apa-apa. Justru tubuhnya menjadi kendor, lalu mulai lemah, kurang darah, dan terkadang menjadi sakit menahun karenanya. Kerugian besar yang lainnya adalah dapat berpengaruh pada otak. Akal sehatnya menjadi hilang. Ketika berdebat, ia melantur ke sana kemari. Untuk itu, terjadi pembahasan, apakah pengaruh pada otak terjadi setelah diet, ataukah sebaliknya? Dua-duanya bisa. Ketika otak lemah, orang bisa melakukan diet. Namun, jika sebelumnya tidak demikian, bisa terjadi setelah diet. Untuk itu, para wanita Ahmadi hendaknya faham dan merenungkan, ini adalah perkara bijak. Jika Anda berhenti sebelum kenyang, sebelum lapar hilang sepenuhnya, apa yang Anda perlukan akan Anda dapatkan, dan tidak akan muncul lemak yang berlebihan. Namun, ciptakan kehidupan yang aktif, bukannya setelah diet lalu salat sambil duduk, sehingga berdiri pun akan terasa sulit. Kondisikanlah kehidupan yang aktif, lakukanlah aktivitas rutin, dan jika mendapatkan taufik, berjalan-jalanlah atau olahraga ringan. Namun, perhatikan juga nasihat wala tusrifu, yakni janganlah berlebih-lebihan. Perlu diingat, jika kita melakukan olahraga yang tidak bisa dilakukan seumur hidup, olahraga seperti itu dapat merugikan. Kebanyakan, setelah menghentikan olahraga yang seperti itu, lemak-lemak yang telah hilang itu kembali lagi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, jangan juga berlebihan dalam berolahraga. Ringan saja, namun olahraga yang dapat Anda lakukan sampai akhir hayat. Biasakanlah untuk hidup aktif, bangkit dan bergerak dengan gesit. Jangan membiasakan bermalas-malasan. Tidur pun harus cukup. Dengan begitu akan menghasilkan tubuh yang terbaik. Terakhir yang perlu disampaikan adalah bertubuh gemuk tidaklah mesti membuat seseorang tampak buruk. Itu anggapan yang keliru. Tubuh yang berlemak, apakah lemak yang menggantung atau kulit, itu sama saja. Itulah yang menyebabkan tampak buruk. Dapat mengurangi keindahan bagi wanita maupun pria. Kalau tubuh padat berisi, meskipun gemuk akan nampak indah. Namun syaratnya, jangan makan berlebihan, sehingga perut tampak tidak bagus. Untuk itu, orang yang percaya diri, meskipun gemuk, ia tetap bahagia dan nampak indah, dan selalu percaya diri bahwa itu menjadi daya tarik. Yang membunuh itu adalah rasa tidak percaya diri. Perasaan minder, gemuk sedikit saja berpikiran, bagaimana penampilanku nantinya ya? Orang yang selalu bertujuan untuk diperlihatkan kepada orang lain, selalu merasa tidak pas, selalu merasa kurang.
Untuk itu, ayat yang berbunyi khudzu zinatakum, yang artinya pakailah perhiasanmu, Allah Ta'ala kaitkan dengan masjid. Begitupun berlebih-lebihan, Allah kaitkan dengan masjid. Artinya adalah, jika yang menjadi tujuanmu adalah nampak baik dalam pandangan Allah Ta'ala, maka janganlah pedulikan dunia sedikit pun. Jika kamu pantas dalam pandangan Allah Ta'ala, dan perhiasan kamu benar dalam pandangan Allah Ta'ala, maka yakinlah bahwa kamu adalah manusia yang layak dipercaya. Yakni kamu harus percaya diri. Dengan begitu, kamu tampak baik. Janganlah rusak kehidupanmu dengan terperangkap dalam ilusi.